Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama 1% bertumbuh tentunya dengan saya, Wise. Akan membahas tentang masih buku di Dale Carnegie, yaitu Listan, bagaimana mewujudkan komunikasi yang efektif. Di buku ini ada beberapa poin, selain dari part pertama, yang membahas bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan empati. Yang keduanya kita belajar mengenai macam-macam tipe pendengar. Dan asiknya, kita bisa melihat kira-kira kita, saya pribadi atau teman-teman yang sedang mendengar, ataupun orang-orang di sekitar kita, teman kantor, di keluarga, ya kan, atau di organisasi, ada nggak sih dengan tipikal seperti ini? Atau mungkin bagaimana cara kita mengcounter atau bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang ada beberapa tipe dan bagaimana cara kita untuk meladeninya atau bisa dikatakan bagaimana cara kita menanggapi orang dengan masing-masing tipe mendengar. Oke, tentunya ini bermanfaat agar kita menjadi pribadi yang efektif dalam komunikasi sesuai dengan harapan dari buku Dale Carnegie ya. Yuk kita bahas guys. Izin share screen guys. Ya, cakep. Ya, dalam buku Dale Carnegie disampaikan bahwa ada 7 tipe pendengar. Yang pertama adalah orang dengan tipe yang asik sendiri. Jadi, orang-orang golongan ini memang orang yang kelihatan terburu-buru dan terus-menerus melihat sekelilingnya atau melakukan sesuatu yang lain. Biasanya teman-teman semuanya juga asik sendiri itu bisa dikatakan ada nggak sih orang-orang sekitar kita kalau misalnya kita ajak ngobrol, kemudian asik main handphone sendiri, asik nonton TV, yang tentunya ini akan menjadi pengabaian terhadap lawan bicara. Hal-hal seperti ini ketika asik sendiri tentunya akan membuat tidak nyaman orang yang sedang berbicara. Jadi, ayo, siapa di antara teman-teman yang merasa punya teman, sahabat, ya, ataupun dirinya sendiri yang suka mengabaikan. Kecenderungan dengan kita mengabaikan atau asik sendiri ini, maka kita untuk mendapatkan relasi itu berat. Bahkan untuk mengambil hati lawan bicara pun akan susah karena merasa bahwa kita tidak menghargainya. Oke, guys. Yang keduanya adalah tukang melamun. Melamun. Melamun mikirin apa ini? Mikirin negara atau mikirin eh, harga emas yang terus naik atau harga saham BBRI yang sedang turun. Ya, baik, teman-teman. Kategori orang kedua menurut Karnaji adalah orang-orang dengan golongan ini secara fisik hadir tetapi secara mental tidak ada. Ya, ketika melamun itu kan alam bawah sadarnya sedang jalan-jalan traveling ya kan, mikirin negara Konoha mungkin. Ya, siapa yang suka ngelamun? Nah, di level ini juga teman-teman kalau masih nggak fokus terhadap lawan bicara, kecenderungan kita juga akan tidak mendapatkan respect. Jadi benar-benar harus fokus, ya. Masalah negara biar Bapak Presiden yang ngatur aja ya. Oke, selanjutnya kategori yang ketiga adalah tukang potong. Ayo siapa yang istrinya, suaminya lagi ngomong langsung dipotong atau enggak siapa di antara teman-teman di sini juga yang memang ketika lagi eh, meeting suka motong. Ayo, kecenderungan orang tukang motong ini kan orang-orang yang dominan, pengen merasa bahwa dirinya harus menang dalam sebuah perdebatan tanpa mau untuk mendengarkan orang lain. Ya, orang dengan golongan ini hanya menunggu untuk memotong dan ingin berbicara saja. Ya, tadi faktor dominan tadi. Dia ngerasa adalah paling benar, dia merasa paling eh, hero gitu kan. Maka tukang potong ini juga akan membatasi kita untuk bisa mendapatkan hati dari lawan bicara atau calon klien misalkan atau calon customer kita. Nah, itu harus dihindari, guys. Biarkan menyelesaikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu terserah. Kata terserah ini biasanya muncul dari eh, kaum-kaum Siti Hawa ya. Kan mau makan apa? Terserah deh. Mau minum apa? Terserah deh. Mau jalan kemana? Terserah deh. Wah, ya nggak bersanda ya. Nggak cuma kaum Hawa Adam juga sama ya.
Jadi terserah ini adalah sesaat terlihat emosional saat mendengarkan, namun mereka tidak peduli dengan apapun yang Anda katakan. Jadi ya ya udah pengabaian aja gitu. Nah kalau teman-teman punya orang yang punya partner untuk berbicara kok sering ada kategori terserah ya berat juga untuk tim. Oke, atau untuk menjadi persahabatan ya. Selanjutnya adalah tukang menyerang. Apalagi tukang menyerang. Ini konfrontasi banget. Udah kelihatan sangat tidak suka. Ya, orang-orang ini bersenjata dan siap untuk berperang, membantah dan siap menyerang orang lain. Ya, dia pokoknya kalau ada argumen dari orang lain dia langsung bantah. Eh, kemarin gue makan doh di eh, mie gacoan langsung diserang. Ah, nggak enak, hati-hati dong mie gacoannya langsung diserang begitu ya. Pokoknya apapun orang lain salah, dialah yang paling benar. Ada nggak ya di circle kalian ya? Oke, selanjutnya yaitu adalah tipikal tukang analisa. Orang-orang seperti ini siap memberi jawaban yang tidak diminta dan biasanya tidak memberikan solusi yang tepat. Baru kita cerita sudah, lanjutnya apa nih? Biasanya kata-katanya muncul begini, yakin. Ah, perasaan gue enggak deh. Wah, jadi nggak malah membantu, malah kecenderungannya hanya untuk memberikan jawaban yang tidak menjawab nih untuk analis ya. Yakin ya kan? Selanjutnya adalah tipe pendengar yang terlibat. Tipe pendengar yang sadar dan mendengar dengan mata, telinga, hati dan berusaha merasakan apa yang pembicara rasakan. Ini bisa dikatakan adalah mendengar dengan empati, merasakan orang lain rasakan. Good. Lalu apa yang harus kita respon ke tujuh tipe pendengar tadi? Asik sendiri, tukang ngelamun, tukang potong, terserah, tukang menyerang, tukang analis, dan terlibat. How to solusinya ya? Pertama, ketika kita ketemu sama orang yang dengan tipe yang asik sendiri, maka boleh teman-teman sampaikan, bolehkah saya minta perhatian Bapak, Ibu, ya misalkan contoh, sebentar Pak, jadi biar mungkin boleh saya ngomong sebentar Pak, boleh kita fokus terhadap materi ini sebentar Pak, Pak izin boleh kita minta waktu Bapak untuk membahas materi tentang proyek yang akan kita lakukan Pak. Nah itu boleh ya kan teman-teman, atau enggak terhadap pasangan menyampaikan boleh minta waktu, nah, ya itu asik ya. Jadi biar fokus. Sebenarnya dia enjoy, tapi karena dia mungkin lagi dalam dunia lain ya, asik sendiri ya kita ajak ke dunia kita. Selanjutnya yang keduanya adalah tukang ngelamun. Langsung tegaskan saja ya, Bapak atau Ibu misalkan ada pertanyaan, atau enggak eh, menurut kamu bagaimana? Itu juga biar dia mikir, aduh tadi dia ngomong apa ya? Nah, biar fokus. Oke, selanjutnya yaitu adalah tukang potong. Kalau ketemu sama orang potong, lebih baik kita berhenti dan biarkan mereka bicara. Oke, bagaimana Mas Ari? Ada yang mau disampaikan? Ya biar dia ngerasa bahwa oh iya ya, dia lagi berbicara, maka izinkan orang lain untuk berbicara terlebih dahulu. Ah, tukang potong nih. Ayo hati-hati yang tukang potong. Nah, terserah. Ajak dalam keterlibatan dalam berbicara. Terserah menurut kamu gimana? Kamu ada ide nggak? Nah, itu ajak dalam keterlibatan. Selanjutnya, yaitu tukang menyerang. Hmm, saat dia tidak setuju atau menyalahkan, lihat ke depan, bukan ke belakang, bicarakan solusi. Jadi menurut Bapak bagaimana? Bapak ada solusi untuk kami? Misalkan ya. Jadi biarkan kasih dia panggung dan berikan dia ada solusi nggak Pak? Habis ada solusi nggak kawan? Ya. Ada tukang analis. Saya harus memperjelas hal ini pada Bapak dan Ibu. Jadi biar karena terkadang kalau tukang analis itu dia nggak trust sama kita, karena dia merasa bahwa kita belum pantas untuk menyampaikannya, atau mungkin data yang dia terima kurang akurat. Makanya kalau misalkan kita nanggung, maka kita tanyakan, bagaimana Pak, bagaimana Bu, apa yang lagi yang perlu saya jelaskan? Dan tentunya apabila kita mempunyai teman yang terlibat, punya teman yang empati terhadap kita, yes, harus dijaga dan tentunya saya thank you. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik.
terima kasih sahabatku, terima kasih partnerku, terima kasih guruku, terima kasih istriku, terima kasih suamiku, terima kasih sahabatku. Karena tidak banyak orang yang mau terlibat ke dalam persoalan-persoalan ataupun konteks atau proyek yang memang kita ingin sukseskan atau yang kita harapkan. Ya, begitu guys. Semoga bisa membantu dan tentunya 7 tipe pendengar ini semoga bisa menjadi alternatif kita untuk bisa berbicara dengan orang dengan baik dan solusi ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Waktu sebentar, tapi andaikan teman-teman tetap mau konsisten, belajar 1% bertumbuh, ingat guys, menurut buku dari Atomic Habit bahwa 1% tiap hari, 15 menit tiap hari, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang terus berkembang setiap tahunnya dan 7 kali lebih baik daripada orang-orang lain yang tidak belajar. Oke, keep learning and growing. Saya rasa tutup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila konten ini bermanfaat. Bye-bye.